Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya, yang terus menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Dia. Kalau saudara dan saya hari ini dapat bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena Tuhan. Amin saudara. Semua karena penyertaan dan kekuatan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi ini. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu baik, yang Tuhan telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Sebab Dialah yang kita andalkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari katakan pujian ini. Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap
Yesus yang hidup. Glory bagimu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Katakan sekali lagi dengan imanmu, kami berlari kepadamu dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Glory bagimu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Sekali lagi katakan, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Oh, mari kita sembah Tuhan. Ku berpegang pada Allah yang hidup, sebab Kaulah harapanku, Kaulah harapanku Tuhan Yesus. Glory bagimu, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembahmu Yesus. Glory, haleluya. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Glory. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Yesus. Glory bagimu, ku menyembahmu Tuhan. Biarlah kami menyembahmu, biarlah ku menyembahmu Yesus Tuhan. Ini mikir arah namamu, ku menyembahmu, sebab Kau Allah yang hidup, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, cintamu kami hanya bisa temukan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang terus menguatkan kami, yang terus menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu
kekuatan kami. Waktu kami jatuh, Engkau mengangkat kami Tuhan. Waktu kami lemah, Tuhan angkat kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Sama-sama katakan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sekali katakan pujian ini. Tuhan, tolong kami, ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini mengandalkan kekuatan kami tanpa Tuhan yang terlibat, tanpa Tuhan yang menyertai. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami merasa mampu, kami merasa bisa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara sekali katakan pujian ini. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak
dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Terima kasih Tuhan. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sekali lagi katakan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Oh, Yesus, setiamu tak pernah berubah, kasih setiamu yang ajaib. Haleluya. Oh, kasih setiamu Tuhan, memujimu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu Yesus. Oh, terima kasih, glory bagimu. Biarlah ku menyembah, biarlah ku menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah kami memuji-Mu, kebesaran-Mu yang telah Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang indah selain ucapan terima kasih hanya kepada-Mu. Oh, thank you, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, setiamu tak pernah berubah, glory bagimu. Oh, glory bagimu. Terima kasih. Oh Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Cinta-Mu besar buat kami. Setiamu tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Glory. Kasih yang ku terima
dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Oh, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sekali katakan, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu menopang kami, membuat kami mengerti, membuat kami paham akan kebenaran firman Tuhan buat hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Roh hikmat dan wahyu turun buat kami semuanya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini yang terambil di 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kodrat ilahi itu telah masuk. Jadi benih ilahi itu telah tertanam dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, benih ilahi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita akan begini, terus menerus akan menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidup kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu benih ini haruslah saudara dan saya harus diberi makan, saudaraku. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa, saudaraku? Pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus telah tinggal dalam kehidupan kita. Itulah benih awal yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya yaitu tidak jatuh lagi di dalam dosa. Nah, coba kita akan melihat di versi yang lain, saudaraku ya. Di versi yang lain, di TSI, saudaraku. Di TSI. Nah, 1 Yohanes 3 yang ke-9 ini berkata demikian. Setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa berarti sudah menjadi anak Allah. Dan setiap anaknya tidak mungkin terus berbuat dosa. Karena hidup baru yang diberikan Allah ada di dalam dirinya. Setiap orang yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah tidak mungkin terus menerus berbuat dosa. Perlu digarisbawahi saudaraku bahwa tidak mungkin jatuh dalam dosa itu adalah ketika orang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan ada benih ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Orang tersebut dikatakan tidak terus menerus, garis bawahi saudaraku, tidak terus menerus untuk hidup di dalam dosa atau menikmati dosa. Tidak mungkin saudaraku. Anda bisa jatuh saudaraku. Anda bisa melakukan kesalahan dalam kehidupan ini, iya. Kita bisa melakukan kesalahan, tetapi kita tidak hidup di dalam kesalahan itu. Tetapi kita tidak hidup terus menerus di dalam dosa tersebut itu, saudaraku. Yang setuju katakan amin. Intinya garis benang merahnya adalah kata terus menerus. Nah, jadi jatuh tidak berbuat dosa lagi. Yang dimaksudkan itu adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan yang terus menerus dilakukan. Jadi dengan kata lain bahwa orang tersebut telah menikmati dosa tersebut. Makanya dilakukan setiap hari, dikerjakan terus menerus dalam hidupnya. Nah, itulah yang dimaksud daripada orang yang yaitu tidak mungkin berbuat dosa lagi, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun saudara dan saya tidak pernah yang namanya kebal dengan dosa, saudaraku. Nah, oleh sebab itu yang dimaksudkan daripada ayat ini adalah orang yang mengerjakan terus menerus, melakukan dosa terus menerus. Anda mungkin bisa jatuh, Anda mungkin bisa salah mengambil keputusan, mungkin salah dalam kehidupan ini, Anda mungkin bisa tersandung dalam kehidupan ini. Oh ya, itu manusiawi kita, saudaraku. Tetapi dikatakan 7 kali orang benar jatuh, tetapi Tuhan akan menarik dia kembali lagi. Tuhan akan mengangkat dia kembali lagi, saudaraku. Jadi dia tidak tinggal dalam kubangan, dia tidak menikmati dosa lagi, tetapi dia menyadari bahwa begini, ada topangan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang terus menarik dalam kehidupannya untuk dia kembali kepada jalan kebenaran, posisi yang benar, saudaraku. Nah, itulah yang dimaksud, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus terus waspada dalam kehidupan ini supaya Anda tidak kembali dalam kubangan dosa. Supaya saudara dan saya tidak hidup di dalam dosa lagi. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Nah, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang menuju kepada keserupaan dengan Kristus, orang-orang yang sepakat dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa dalam hidupnya akan melahirkan buah-buah kebenaran dari hidupnya. Nah, buah-buah kebenaran itu akan dinikmati oleh sekelilingnya, saudaraku. Ada buah-buah yang dapat dinikmati, saudaraku. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dapat menikmati buah-buah kita pertama adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita,
mungkin karyawan-karyawan kita, mungkin pembantu kita saudaraku, mungkin orang tua kita. Merekalah orang-orang yang terdekat yang pertama-tama menikmati daripada buah-buah kebenaran yang dihasilkan dari hidup kita saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dulu kita suka marah, mungkin dulu kita suka tersinggung saudaraku, tetapi mulai berubah saudaraku. Mungkin kita dulu pelit atau kikir, kita mulai ada kasih, suka memberi, suka yang namanya memberikan tumpangan. Nah itu adalah buah-buah kebenaran dihasilkan dari benih ilahi yang tertanam dari hidup kita saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu belum ada dalam diri kita saudaraku, berarti saudara dan saya masih gagal untuk yang namanya menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Anda masih, ya saya katakan masih kurang, Anda perlu lagi untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Yang dituntut dalam kehidupan kita ini adalah buah-buah kebenaran dari hidup kita saudaraku. Bukan lebat, bukan tinggi, bukan banyak daun saudaraku. Enggak saudaraku, yang dituntut dari hidup kita adalah buah kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapapun saudara dan saya bahwa dalam diri ini sudah ada benih ilahi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Nah pupuk benih itu saudaraku lewat apa? Lewat saudara dan saya terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Anda terhubung dengan doa, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa ibadah kita saudaraku, itu terpenting banget dalam kehidupan kita saudaraku. Anda harus bangun relasi dengan Tuhan supaya apa? Benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidup kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah datang dalam kehidupan kami. Kami menyadari penuh bahwa dalam diri kami ada benih ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah kami menyadari, kami menjaga supaya benar-benar benih itu bertumbuh menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidup kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji namamu. Terus Bapak kami berdoa untuk penyediaan tempat ibadah di gerejamu tempat ini. Kami tetap mempercayai bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang ajaib buat gerejamu tempat ini. Biarlah gerejamu tempat ini berdampak di kota ini untuk Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengan caramu Engkau dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan. Kami dalam tudung perlindungan kuasa darah Kristus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Ini serondo kami demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.